Bagus, 1 jam kalau saya. Tapi saya intinya maksimal saya batasin diri saya 2 jam. Nah, ini yang penting suka tidak disadari. Apa itu, Dok? Kok apakah dengan RRS kok mau RRS ternyata kok gagal? Gagal belum alatnya belum nyampe ke atas. Kenapa? Ureter kita tuh diameternya tuh paling kecil 4 mili sampai 6 mili. 6 mili. Alat RIRS memang ada yang 6 mili yang sekarang. Tapi rata-rata itu antara 7,5 mili. Malah dulu alat RIRS itu 8-9 mili diameternya. Jadi otomatis kalau dia 4-5 mili nggak bisa masuk kan. Jebol nanti ureternya. Betul. Kalau bisa di-repair, kalau nggak nefrektomi. Ada resiko itu. Nah jadi apa? Ureternya harus lebar. Nah, mengapa? Supaya alatnya bisa masuk. Nah, jadi kadang-kadang kegagalan itu bukan karena kegagalan RIRS ya, tapi alatnya belum bisa masuk ke sampai ginjal. Ya, jadi apa itu? Ureternya harus dipasangin dulu alat untuk melebarkan, yang namanya double G stand. Jadi kita sebelum RIRS kita masuk dulu pakai WRS rigid. Kalau dia bisa sampai ke atas, kan WRS rigid paling kecil 6 sampai 8,5. Kalau 8,5 ya udah kita bisa. Tapi tetap kita pasang ureter dilator. Saya selalu mengerjakan ureter dilator walaupun udah pasang double G, saya pasang ureter jadi dilebarin. Selama dia tidak bisa ureter dilatornya masuk sampai 10 friend atau dulu 12 friend, karena dulu uas saya paling kecil 12 friend. Sekarang saya udah punya uas yang nomor 10. Ya, yang nomor 10. Jadi maksimal saya harus bisa masuk nomor 10. Saya akan tunda operasinya masang alat double G stand. Nah, jadi masyarakat jangan, waduh dokternya gagal. Bukan, karena memang ureternya masih sempit. Nah, untuk itu harus dilakukan dilatasi. Nah, tapi kalau misalnya habis PCN kan saya pasang double G. Biasanya udah lebar, waktu masuk lagi udah gampang. Umumnya begitu. Kalau udah bisa masuk, ya sudah, tinggal masukin alatnya sampai ke atas. Ya tinggal dicari batunya di mana. Ya, baru ditembak dengan laser. RIRS selalu pakai laser karena alatnya 7,5 yang kita punya, working channelnya itu kecil, paling hanya 2 mili. Nah, itu pakai apa namanya? Fiber kecil masuk baru kita laser. Pakai holmium. Ya udah. Dan lalu nanti batu itu dipecahkan. Nah, batu yang udah pecah gimana? Ya, kalau saya buat dusting atau debu, nanti pasang double G lagi setelah itu supaya batunya nanti bisa keluar secara alami. Tapi kalau batunya masih ada yang bongkahan gede 5 mili, itu biasanya kita kan dibuat 1-2 mili dusting itu. Ya makanya kita bisa cepit pakai basket kita turunkan. Ya tapi saya lebih prefer saya hancurin dusting, saya tinggalin double G, nanti double G sebulan cabut. Biar batunya yang hancur-hancur itu keluar secara alami. Oke. Nah dok, kalau begitu proses pengerjaan RIRS ini butuh waktu berapa lama sih dok? Ya, nah bagus 1 jam kalau saya. Wah singkat dong, ya tidak? Ya karena batunya kan kecil. Ya tapi tadi saya bilang tadi ada kawan saya yang batu cetak. Kalau batunya semakin besar, maka waktu pengerjaannya juga makin besar. Karena laser itu ngikis sedikit-dikit. Beda kalau kayak EKL pneumatik PCN, tok gede kita capit-capitin. Ya, saya kadang-kadang batu gede, batu cetak ukuran 4 cm, 5 cm, 7 cm PCN saya paling lama 2 jam. Rata-rata 1 jam saya ngerjain PCN yang sekarang. Dulu awal belajar saya bisa 4-5 jam. Sekarang saya bahkan pernah ada yang paling cepat setengah jam saya PCNL selesai. Karena mungkin saya udah 1000 kasus saya kerjain PCNL. Ya kalau RIRS itu tidak bisa. Ya, tapi saya intinya maksimal saya batasin diri saya 2 jam. Mengapa? Ya ini berdasarkan ya literatur, kalau semakin lama tindakan itu, maka resiko yang kita takutin RIRS itu ya
Selain resiko kecelakaan ya bisa lah. Ini resiko yang bukan kecelakaan itu adalah infeksi. Mengapa terjadi infeksi? Kan alat masuk ada tekanan air. Ya kalau batu itu batu tipe struvit yang intinya itu adalah kuman, itu bisa masuk. Ya kadang-kadang kena laser tuh jaringan ginjalnya kena ada luka kebuka. Memang di depan mata kita nggak bisa lihat, tapi secara mikroskopik kuman itu bisa masuk. Ini yang bisa menimbulkan terjadinya komplikasi urosepsis. Nah, dari beberapa literatur amannya jangan lebih dari 2 jam. Maksimal. Ya maksimal. Kalau itu lebih baik kita berhenti, nanti masuk lagi. Ya untuk menghindari resiko infeksi. Ya. Nah, cara lain untuk itu ya batunya jangan gede-gede lah. Ya walaupun mungkin di tangan orang lain aman-aman aja. Cuma saya pribadi saya membatasi. Waktunya 1 jam sampai maksimal 2 jam. Setelah itu saya berhenti. Nanti orang saya bilang, "Dok, udah 2 jam." Oke, siap. Udah kita berhenti deh. Ya, itu aja. Berarti dokter di antara ketiga modalitas tadi, baik PCN, L, ESWL, RIRS, kita tidak bisa bilang si ini yang paling efektif ya, Dok. Artinya masing-masing ini punya peranan tersendiri begitu. Ya, itu jadi istilah saling mengisi. Saling mengisi. Saling mengisi. Ya, jadi begini ya. Ya itulah the art of medicine ya. Jadi antara satu urolog bisa beda pendapat terhadap ini batu enaknya diapain. Ya cuma kan kita udah punya patokan-patokan. Misalnya ada batu 1 cm di ginjal. Nah, boleh nggak di SWL? Boleh. Tapi kita lihat Hampstead unitnya misalnya 800 oke. 1000 kan tanggung. Di SWL boleh bisa 2 kali tapi minimal. Di RIRS boleh, PCN ya jangan dulu. Jadi urutannya misalnya batu 1 cm, SWL nomor 1 karena dia non invasif. Kedua RIRS, ketiga baru PCN. Kenapa PCN terakhir? Ya 1 cm doang. Kan dia timbul efek apa ada luka. Beda kalau batu 2 cm. Ini mau diapain nih? Batunya keras. Ya pilihannya 2 antara RIRS atau PCN. Ada orang yang prefer PCN, ada yang prefer RIRS. Boleh. Tapi kalau batunya 3 cm ya PCN nomor 1. Kedua, kalau ada sisa ya SWL atau RIRS. Batunya 1 cm keras. Nah, 1200. RIRS nomor 1. Gitu. Karena kalau di SWL misalnya batunya 1400 Hampstead unit, wah keras itu. Tembak bisa-bisa nggak pecah. RIRS. Kalau orang yang nggak punya fasilitas RIRS ya PCN. Gitu. Baik.